Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga sehat-sehat saja ya hari ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 6. Dan kali ini Ustazah akan membahas tentang keberagaman budaya dan bentuk-bentuk toleransi. Nah, kalian masih ingat kan apa itu keragaman budaya ke Indonesia? Tentu saja ya, karena kita mengulang pelajaran di semester lalu. Nah, untuk pembelajaran kali ini anak-anak akan mencapai 2 buah tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi keragaman yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah dapat menentukan dan melakukan bentuk-bentuk toleransi yang ada di Indonesia dan di sekitar kita. Oke, sekarang kita bahas tentang keragaman bangsaku. Ternyata Indonesia kaya akan keragaman ya. Ada adat istiadat, ada bahasa daerah, kemudian ada rumah adat, makanan tradisional, apalagi ya, alat musik ya, dan senjata tradisional, serta agama dan tarian daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Nah, kita bahas mengapa ya kita banyak sekali perbedaan-perbedaan yang menjadi keragaman itu. Nah, ternyata ada beberapa alasan yang menjadi keberagaman Indonesia terjadi ya. Yang pertama adalah letak geografis dan strategis Indonesia. Geografi artinya kita berpulau-pulau ya, banyak kepulauan, dan kemudian strategis, kita merupakan melalui jalur perairan maritim internasional. Nah, akhirnya banyak kebudayaan yang tertinggal. Kemudian perbedaan kondisi alam ya, beda-beda tiap negara, tiap pulaunya. Kalimantan berbeda, Pulau Jawa berbeda ya, Sumatera dan Papua serta Sulawesi juga berbeda. Kemudian perbedaan transportasi dan komunikasi. Ini banyak sekali bahasa yang luar biasa. Ada 300 bahasa lokal. Oh, Masya Allah ya. Kebayang kayak apa ya kalau semuanya bergabung. Kemudian yang keempat adalah keadaan sejarah dan agama tiap-tiap pulau berbeda-beda ya. Ada yang menjadi mayoritasnya, ada yang jadi minoritasnya. Kemudian yang kelima adalah pengaruh budaya asing. Negara kita banyak sekali disinggahi oleh negara-negara asing pada zaman dahulu kala dan sekarang, sehingga banyak meninggalkan ya kebiasaan-kebiasaan untuk kita. Dan terakhir adalah perbedaan ras ya, seperti itu. Berikutnya adalah contoh keragaman adat istiadat di Indonesia. Karena banyaknya suku, banyak pula adatnya. Nah, berikut kita pelajari adat kebiasaan Indonesia yang di salah satu pulau, yaitu pertama Iki Palin yang terjadi di Papua, yaitu pemotongan jari setiap ada keluarga yang meninggal, mengalami kesedihan potong jari seperti itu ya. Namun sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian ada Rambu Solo di Sulawesi Selatan, yaitu upacara pemakaman bangsawan suku Toraja yang menghabiskan banyak biaya luar biasa ya. Semakin kaya maka semakin mewah pemakamannya. Wah, Masya Allah ya. Kemudian ada Betombe di Sumatera Barat, yaitu berbalas pantun. Ini lucu dan unik sekali ya kebiasaan Indonesia. Dan kita masuk ke dalam contoh keragaman rumah tradisional Indonesia. Karena banyak pulau, banyak suku, banyak pula rumah tradisionalnya. Nah, ini hanya contoh rumah-rumah yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, seperti inilah contohnya ya, banyak bertanduk-tanduk ya, seperti itu. Dan di dalamnya banyak sekali keluarga yang tinggal, dijadikan sebagai tempat permusyawarahan antar keluarga. Kemudian yang kedua adalah rumah tongkonan, berasal dari Sulawesi Selatan ya, dimana tempat penyimpanan mayat dari suku Toraja. Dan yang ketiga ini adalah rumah Honai yang berasal dari Papua ya. Ini unik sekali, terbuat dari rumbia-rumbia ya, atapnya berbentuk bulat seperti ini dan tingginya
tidak seperti tinggi-tinggi rumah normal lainnya. Kemudian berikutnya adalah contoh keragaman alat musik tradisional. Nah, sama juga ya, karena beda suku, beda juga alat musiknya. Nah, contoh yang pertama ada sasando dari Nusa Tenggara Barat, ada angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Nah, karena namanya tradisional, maka alat musik ini juga terbuat dari bahan-bahan tradisional, ya, dari alat-alat yang ada di sekitar kita. Misalnya sasando terbuat dari daun lontar, ya, seperti itu. Kemudian angklung dari bambu, ya. Kemudian tifa ini dari pahatan kayu, ya, yang merupakan bagian salah satu kekayaan alam Indonesia. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang contoh keragaman tarian daerah di Indonesia. Banyak sekali tariannya. Ustazah memberikan 3 aja ya sebagai contoh. Yang pertama, tari saman dari Aceh. Ini kental dengan nuansa Islam ya tarinya, karena memang diiringi oleh salawat kepada Rasulullah SAW lagunya, ya, seperti itu. Kemudian tari tortor dari Sumatera Barat. Ini tari perang ya, kalau mau berperang zaman dulu ya. Ini mereka menggunakan tari tortor sekaligus melakukan sesembahan ya kepada yang dianggap sebagai orang yang pemimpin perang. Kemudian tari kecak dari Bali juga, ini bagian dari budaya agama ya dari Bali, budaya kesenian yang dikaitkan dengan pemujaan kepada dewa ya, seperti itu. Itu dari tari-tarian, semuanya punya filosofi masing-masing. Oke, kemudian satu lagi adalah tentang keanekaragaman agama di Indonesia. Anak-anak ya, kita memiliki 6 agama resmi yang dianut oleh warga negara Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, masing-masing agama tentu saja punya tempat ibadah sendiri, punya kitab sendiri, dan ada nama pemuka agamanya, dan serta hari besar agamanya ya. Islam tempatnya tentu saja masjid atau surau, kitabnya Al-Quran, pemuka agama yang disebut ustadz atau kiai, hari besar agamanya apalah? Hari Idul Fitri atau Idul Adha ya. Kemudian Kristen Protestan dan Kristen Katolik ya, sama-sama di gereja, cuma berbeda gerejanya. Kitabnya Injil, pemuka agamanya disebut paus, pastor atau pendeta. Kemudian hari rayanya Natal dan Tahun Baru ya. Kemudian Hindu, tempatnya di pura ibadahnya, kitabnya Weda. Nama pemuka agamanya adalah resi atau pemangku ya. Kemudian agama Buddha, yaitu tempat ibadahnya di vihara, nama kitabnya Tripitaka, pemuka agamanya disebut biksu atau pandita. Kemudian Konghucu ya, tempat ibadahnya adalah di kelenteng, kemudian kitabnya namanya Sisu Wujing, dan pemuka agamanya dipanggil dengan sebutan Wensi. Nah, inilah keragaman agama di Indonesia ya, semuanya saling menghargai dan saling menghormati keragaman agamanya masing-masing. Nah, karena banyaknya keragaman tersebut, maka kita sebagai warga negara Indonesia meningkatkan toleransi antar sesama warga negara. Apa itu toleransi? Itu toleransi adalah merupakan sikap untuk mengayomi orang-orang yang berbeda keyakinan dan kedudukan yang tidak menebar permusuhan. Wah, Masya Allah ya. Ini bagian ajaran yang sangat baik sekali, saling menghormati, saling menghargai ya. Dan tentu saja tidak meniru atau tidak mengolok-olok dari bagian dari setiap perbedaan yang ada. Nah, bagaimana bentuk toleransi yang harus kita lakukan pada setiap perbedaan tersebut? Nih ada 4 cara. Yang pertama adalah anak-anak harus paham dulu dan menerima dulu perbedaannya sebagai sebuah kekayaan bangsa ya.
pahami dan terima perbedaan itu. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan untuk melakukan kebiasaan budaya dan ibadah dari saudara kita yang berbeda agama, berbeda budaya. Nah, kemudian yang ketiga, menghormati perbedaan yang ada pada orang lain. Nah, jadi kemungkinan ada sesuatu yang agak lucu tapi kita nggak boleh menertawakannya, harus dihormati karena bagian dari toleransi terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita. Jadi agar tak terjadi gesekan-gesekan hati ataupun perkelahian tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah tidak meniru atau mengikuti ibadah dan ritual orang lain. Nah, jadi semuanya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, anak-anak, Rasulullah SAW ya sudah mencontohkan bagaimana bentuk toleransi beliau dari zaman dahulu yang menjadi teladan kita. Nih, sebagai nabi ya, Rasulullah pernah menunjukkan memaafkan orang, bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ya. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataan sedih yang dialami, beliau diusir, dilempari oleh kaum Thaqif ya. Kemudian berdarah tubuhnya, sampai malaikat Jibril bilang kepada beliau bahwa akan menghancurkan kaum Thaqif ya. Kemudian Nabi menjawab, jangan, mereka tidak paham ya. Kemudian beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui kebenaran yang ada. Masya Allah ya. Jadi memaafkan ketidaktahuan orang lain ya, untuk mengambil sebuah keuntungan nanti di masa depan lebih besar lagi ya. Padahal malaikat Jibril sudah menawarkan bantuan agar menyiksa kaum Thaqif ya, mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, kata malaikat Jibril. Masya Allah. Dan Rasulullah menolaknya. Jangan, kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Masya Allah sekali, begitu besar sekali toleransi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi cerita berikutnya, yaitu toleransi pada saat Fatu Mekah ya. Rasulullah SAW juga menunjukkan toleransi yang sangat indah kepada penduduk Mekah pada saat itu ya. Para kaum muslimin itu berhasil menaklukkan kota Mekah karena sebab sebelum penaklukan itu umat Islam sering ditindas ya sebelumnya ya. Jadi orang-orang yang Quraisy itu takut ketika muslim berhasil menaklukkan kota Mekah. Nah, waktu itu tak jarang juga mereka juga menghalang-halangi dakwah Rasulullah, bahkan hingga bermaksud membunuhnya. Namun setelah penaklukan kota Mekah itu, Rasul memaafkan setiap kejadian tersebut. Tidak ada balas dendam. Kekuasaan yang dimiliki Rasulullah tak menjadikan diri Rasulullah menjadi sombong atau bertindak sewenang-wenang. Nah, ketika penduduk Quraisy menanti keputusan beliau, Rasul bersabda kepada semuanya, saya hanya katakan kepada kalian sebagaimana ucapan Nabi Yusuf kepada para saudaranya, tiada celaan atas kalian pada hari ini dan pergilah, kalian semuanya bebas. Masya Allah ya. Sampai Rasul juga menyerukan kepada kaumnya bahwa tidak boleh menyakiti mereka, biarkan mereka tinggal di sekitar Mekah dan tidak boleh mengusiknya sama sekali. Masya Allah, begitu mulia Rasulullah dan teladannya dalam toleransi yang luar biasa. Kita ikuti ya teladannya seperti itu. Nah anak-anak, demikian ya dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses, bertoleransi kepada sesama warga kita, dengan tetangga, dengan teman-teman kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran.